keasaman maupun pH dari suatu perairan, kita memerlukan alat yaitu pH meter. Di pH meter ini ada dua jenis data yang dapat kita dapatkan, yaitu pertama tentang tingkat keasaman perairan dan yang kedua adalah suhu maupun temperatur di perairan yang akan kita ambil datanya. Dalam melakukan proses pengambilan data ini bisa kita lakukan pengambilan ini secara langsung. Alat ini dicelupkan langsung ke permukaan perairan dan juga bisa dilakukan dengan bantuan pengambilan air dengan menggunakan ember. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita ambil dulu air yang ada di perairan ini, lalu kita ambil. Setelah itu kita lakukan pengambilan datanya. Jadi langkah selanjutnya yaitu menghidupkan pH meter ini dengan cara menekan tombol on off. Ya, setelah tombol on off kita hidupkan, barulah kita lakukan pengambilan datanya, yaitu dengan meletakkannya seperti ini ke dalam air. Jangan langsung semuanya kita masukkan alat ini, hanya di bagian putih ini. Oke, seperti ini. Jadi kita biarkan beberapa detik. Setelah datanya tidak berubah lagi, barulah kita lakukan pencatatan, yaitu kita menekan tombol hold ini agar datanya tidak berubah-ubah lagi. Oke. Di sini kita dapatkan datanya seperti ini. Sekian, terima kasih. Dalam melakukan pencuplikan kualitas perairan, kita memerlukan alat yaitu water checker. Jadi di sini water checker ini sangat komplit dalam pengukuran kualitas perairan, yaitu ada komponen DO, lalu ada salinitas, pH meter, temperatur, dan yang lain-lain. Jadi dalam penggunaannya, water checker ini sama dengan penggunaan dari pH meter yang telah dalam video sebelumnya. Namun pH meter ini bisa digunakan langsung di atas permukaan perairan, dan juga bisa digunakan dengan bantuan pengambilan air menggunakan ember. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama kita lakukan pengambilan air. Diusahakan kondisi perairan itu sudah kita lakukan seperti ini, agar serasa-serasa maupun sampah yang ada di permukaan air tidak terambil. Selanjutnya kita ambil airnya dan kita lakukan pengambilan. Jadi dalam penggunaan alat ini kita memerlukan yang harus kita lakukan pertama adalah menghidupkan alat ini dulu. Jadi setelah kita hidupkan, barulah kita lakukan pengambilan data sampling dari kualitas perairan dari danau ini. Yaitu yang pertama adalah kita masukkan alat ini ke dalam. Namun yang harus masuk itu adalah dalam kondisi ujung ini sampai ke dalam sini. Jadi barulah kita masukkan. Setelah kita masukkan, barulah kita menunggu data yang akan ditampilkan di monitor water checker. Setelah datanya tidak berubah-ubah lagi, barulah kita melakukan hold agar data yang kita dapatkan, yang kita inginkan, dapat tersimpan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Dalam menentukan tingkat intensitas cahaya di suatu perairan, kita memerlukan alat yaitu Keping Secchi. Keping Secchi ini bisa ada yang berbentuk banyak bentuknya, namun yang ini yang sering digunakan yaitu ada dua warna pada Keping Secchi ini. Adalah yang pertama ada warna putih
dan yang kedua ada warna hitam. Di sini adalah bagaimana cara untuk menentukan intensitas cahaya yang ada pada suatu perairan. Baiklah, cara penggunaannya dari keping segi ini adalah, yaitu pada keping segi ini telah tertera pengukuran meter dari kedalaman ini. Selanjutnya kita turunkan keping segi ini ke dalam suatu perairan secara perlahan. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah melihat seberapa jauh antara data yang akan kita ambil, yaitu warna putih tadi apakah antara nampak dan tidak. Jadi setelah kita ketahui, barulah kita angkat. Barulah kita lihat berapa kondisinya. Seperti ini. Jadi kita telah mengetahui intensitas dari cahaya di suatu perairan. Sekian, terima kasih. Dalam menentukan kualitas perairan, kita memerlukan beberapa alat, yaitu yang pertama dapat kita lihat di sini alat yang saya gunakan, yaitu water sampler. Di mana water sampler ini merupakan suatu alat dalam pengambilan sampel air yang diperlukan. Dalam alat ini bisa dilakukan pengukuran pada kondisi kedalaman tertentu. Namun bisa juga dalam kondisi pengukuran pada permukaan perairan. Seperti yang akan saya lakukan seperti ini, contoh dari pengambilan sampel menggunakan water sampler. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memastikan kondisi alat ini bekerja, itu dengan menarik katup-katup yang ada di bawah pada water sampler ini. Setelah katupnya telah kita tarik, dan kita harus mempersiapkan bandul atau pemberat yang akan kita turunkan pada water sampler. Jadi kita turunkan secara perlahan. Ya, seperti ini. Barulah kita turunkan pemberatnya seperti ini. Setelah turun, baru kita angkat. Jadi di sini airnya telah terperangkap pada water sampler seperti ini. Jadi air yang kita tangkap ini akan kita masukkan ke dalam wadah yang kita inginkan, dan barulah kita lakukan pengukuran lainnya. Sekian, terima kasih.